Guys, awalnya saya itu mau pakai air ya, air buat keperluan mandi teman-teman. Tapi saya lihat, wah ini banyak lumutnya teman-teman. Saya jadi mikir ini sumbernya bisa jadi dari atas teman-teman ya, dari apa namanya tangki di atas nih gitu. Jadi saya mau cek karena apa? Air yang saya pakai ini juga buat ini teman-teman ya, kadang-kadang buat masak, buat cuci piring. Itu kan nanti bisa masuk tuh ke badan kita. Apalagi kadang-kadang buat masak atau buat air minum ya. Nah ini bisa timbul bakteri atau timbul penyakit gitu ya buat badan kita. Nah makanya saya mau cek dulu nih ke atas, ke tangki airnya ya. Nah guys, ini saya mau ngecek ke atas ya, tangkinya jadi di atas teman-teman. Oh, saya mau pastiin dulu airnya itu seperti apa di tangkinya ya. Saya jangan-jangan nanti tangkinya perlu dikuras. Waduh. Nah ini teman-teman, tangkinya lumayan susah. Buka dulu teman-teman. Nah ini nih repotnya kalau pakai tangki versi lama nih teman-teman. Nah itu, waduh, gelap nggak ini? Wah gelap teman-teman. Wah iya teman-teman, si tangkinya udah kotor banget tuh. Ya, waduh. Ini nih teman-teman yang nyebabin nih. Jadi lumut-lumutnya ini datang dari, bisa jadi cahaya ini ya teman-teman. Tuh. Wah, saya harus cari ini penggantinya nih teman-teman. Buat ini. Soalnya saya pakai buat mandi anak-anak juga nih. Jadi khawatirnya kulitnya sensitif, gatal-gatal gara-gara airnya agak kurang ini ya teman-teman ya, kurang terawat. Ya. Waduh, ini perlu dikuras nih teman-teman ya. Waduh, ngurasnya gimana nih ya? Wah, ini perlu masuk ke dalam kayaknya ya. Repot banget nih teman-teman. Mana ini kan ini ya, apa namanya? Outputnya agak jauh dari dasar bawahnya gitu ya. Jadi nanti pasti ada air yang sisa di sini nih buat buangnya. Jadi perlu diaduk terus gitu ya, sambil dikocorin bawah atasnya gitu. Waduh, ribet teman-teman. Waduh, kita perlu cari ini nih. Mana ini udah retak-retak ya bahannya ya. Ini kayaknya perlu ganti teman-teman. Ya, kita cari-cari dulu kotoran air atau tangga air yang bagus. Oke. Guys, akhirnya saya menemukan ini guys, tangki air dengan teknologi total flush ya, yang mampu mengatasi masalah air tadi yang saya tunjukkan sebelumnya ya. Jadi masalah pertama yang saya hadapi kan tadi ini ya, apa namanya, ngurasnya bingung saya teman-teman. Ngurasnya bingung, jadi dengan teknologi endpoint drain ini, jadi itu total flush itu dia bisa menguras air itu total gitu teman-teman ya. Jadi di bawah sini dia menggunakan apa namanya, oktagonal posisi, apa namanya, area gitu ya, area yang dikerucutkan ke oktagonal. Jadi dari oktagonal itu nanti air bisa dikuras total gitu ya ke outputnya gitu. Karena endpoint drain ini dia punya dua outputnya, satu untuk nguras, satu lagi untuk output ke air yang mau kita aliran ke keran-keran di rumah gitu ya. Nah jadi pertama mau saya jelaskan dulu output untuk ke kurasnya ya. Nah di situ pertama dia ada area kerucut yang ke oktagonal tadi untuk mempermudah air turun dan untuk dikuras bila kotor gitu ya. Nah kedua dia ada pipa transparan teman-teman. Pipa transparan itu untuk ngontrol air kondisinya seperti apa. Jadi kita nggak perlu buka-buka lagi gitu ya, apa, tutup di atasnya repot-repot kayak tadi saya itu di sebelumnya, buka-buka lagi ngecek airnya gitu kayak apa. Nah di bawah ini udah keren banget, ada pipa transparan itu dan ditambah keran di situ untuk buka saat kondisi kelihatan kotor gitu ya. Nah itu untuk ngurasnya gampang banget emang. Nah kedua, output yang kedua itu untuk ke keran-keran. Nah ini satu lagi kelebihannya ya, dia dibuat satu in teman-teman. Nah ini kelebihan dari endpoint drain ini dari yang lainnya. Tadi kan yang sebelumnya tadi punya saya itu outputnya kalau nggak salah 3/4 teman-teman, atau setengah in itu ya. Jadi lebih kecil. Jadi kalau untuk satu ini nih airnya akan lebih kenceng ya untuk ke keran-keran kita gitu. Nah itu kelebihannya untuk di outputnya. Nah, jadi nggak perlu repot-repot lagi karena
tangki air ini pertama itu bebas kuras ya, bebas kuras. Kedua yaitu bebas bakteri teman-teman. Jadi bebas namanya bakteri, virus gitu-gitu bebas dia, karena dia bisa membasmi 99,9% ini namanya apa namanya virus dan kuman gitu. Nah itu bakteri-bakteri bisa itu. Nah ini karena gak hanya ini saja kata-kata saja, karena ini sudah diuji di laboratorium Kyoto Jepang teman-teman ya. Jadi itu salah satunya endpoint drain ini ya. Kemudian dia juga punya bawaannya ya, tuh langsung dapat include sama tangkinya ini. Itu ini teman-teman, kaki penyangganya ini keren juga, kaki penyangganya ternyata dia ada 12 kaki penyangga dengan fitlock system ya, atau fitlock mekanisme. Jadi mekanismenya fitlock itu, jadi untuk kaki-kakinya itu ngunci lah ya, untuk biar dia tetap di posisinya, nggak kegeser-geser atau nggak bisa jatuh lah ya, roboh gitu ya. Jadi nggak usah khawatir karena kita sudah sediakan langsung dari endpoint ini kaki penyangganya tadi teman-teman, dengan 12 kaki penyangga masing-masing apa tebalnya itu 14 mili, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi itu tadi untuk penyangga dan pengurasannya. Kemudian, nah ini kelebihan lain lagi nih ya, karena dia tadi anti apa tadi saya sebutin, anti lumut pertama ya, terus anti kuras, anti bakteri dan anti virus. Jadi yang kedua, ini selanjutnya kelebihannya lagi, yang tadi anti lumut dan anti kuman itu dari bahannya teman-teman ya, dari bahan si pembuatan bahannya ini itu sebenarnya ada 4 lapisan. Yang pertama itu lapis yang hitam ini nih, yang paling luar ini adalah lapisan light block atau blok cahaya ya, artinya cahaya dari luar matahari itu diblok sama lapisan paling luar ini kan. Nah jadi bloknya itu masih untuk ngeblok tadi lapisan apa matahari, jadi dia nggak tembus ke dalam itu teman-teman, sehingga dia nggak nimbulin tumbuhnya lumut. Dengan dia diblok begitu kan otomatis matahari nggak masuk ya teman-teman ya, jadi lumut itu otomatis nggak akan bisa tumbuh di situ. Ditambah lagi dia punya lapisan kedua dan ketiga itu lapisan thermal stabilizer, atau dia itu bisa nyetabilin panas yang dihasilin dari si lapisan paling luar tadi untuk light block tadi. Padahal cahayanya sudah diblok ya, tapi masih nimbulin panas dia. Nah itu karena ini canggihnya ya, dia analisanya sampai sedalam itu untuk benar-benar melindungi air yang ada di dalam. Nah itu tadi biar nggak kena panas dan airnya itu tetap murni dari sumbernya. Makanya dia itu anti lumut, nah dan ditambah lagi dari anti kuras ya. Nah anti lumut itu tadi dari situ. Kemudian yang ketiga, apa yang selanjutnya itu lapisan paling terakhir teman-teman ya. Lapisan paling terakhir ini yang dia membuat dia anti bakteri, anti kuman, anti virus. Nah itu di lapisan yang terakhir. Lapisan terakhir itu dia menggunakan 3 bahan kombinasi ya. Kombinasi 3 bahan anti bakterial atau antimikrobial. Nah itu bahan-bahan apa makhluk-makhluk mikro atau sejenisnya kuman, bakteri gitu, itu anti dengan bahan yang 3 bahan tadi itu. Jadi ada silver ion di situ, terus ada zinc, terus ada tembaga juga di dalamnya. Jadi itu yang membasmi kuman-kuman sama bakteri tadi itu agar dia mati di tempatnya. Ya jadi di situ tadi bahan yang terakhir itu yang buat dia jadi anti bakteri dan anti kuman dan antivirus ya. Dan kemudian kerennya lagi, bahan tadi itu 100% food grade teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir menyimpan air yang buat konsumsi minum, buat masak, buat nyuci-nyuci makanan, buah-buahan, sayuran, dan apalagi bisanya buat mandi si kecil ya, apalagi punya kulit yang sensitif. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini juga untuk menyimpan air minum, misalkan air minum isi ulang gitu teman-teman, itu bisa juga ini karena dia sudah terproteksi tadi ya, bahannya sudah bagus, dia nggak akan bisa nimbulin bakteri, kuman dan sebagainya ya. Itu kerennya ya. Nah kemudian bahannya tadi juga ramah lingkungan teman-teman, karena dari bahan ADBE yang memang ramah lingkungan yang sudah dipilih dari analisa di laboratorium Kyoto Jepang tadi itu tadi. Oke ya.
itulah kelebihan-kelebihan dari M-Point yang bisa mengatasi masalah saya tadi, terutama di masalah air tadi saya. Mudah-mudahan juga bisa mengatasi masalah yang sama di rumah Anda. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.